Oke lah Kima, welcome back di channel Vijinti. Nah, kali ini Kima, kita akan melanjutkan pembahasan dari web novel Kano Jaga Senpai NTR part keempatnya. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, seperti biasa, aku minta support kalian lah Kima, dengan cara subrek dan aktifin lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan updatean terbaru dari kami. Karena channel kita ini sedang OTW 1000 subscriber Kima. Dan ya, itu semua bisa terwujud hanya dengan bantuan kalian lah Kima. Oh iya, jangan lupa juga untuk mampir ke akun Instagram kami, karena di situ kami ada bahas mengenai fakta dan preview menarik mengenai anime yang nantinya akan kita upload di YouTube ini Kima. Oke lah, gak usah banyak bacot, kita langsung gas ke pembahasannya. Oke, dilanjutkan sehari setelah malam penuh nyesek yang dialami oleh Isiki dan Toko. Terutama si Toko sih Kima, mengingat waktu itu ia melihat langsung dengan mata kepalanya sendiri kalau pacarnya Kamakura memang berselingkuh. Dan ya, karena lagi lemah-lemahnya, si Isiki ini pun memeluk Toko dan Toko menangis di pelukan Isiki. Ya, sampai itu kan terakhir kita Kima. Itulah itu. Oke, kemudian lanjut. Keesokannya, Isiki mencoba menghubungi Karen untuk memberi kabar kalau ia sudah kembali dari liburannya. Nah, sebelumnya itu Kima, kalau kalian ingat, si Isiki ini beralasan kepada si Karen kalau ia akan pergi hangout akhir pekan semalam supaya memberikan kesempatan kepada Karen untuk berselingkuh. Nah, Isiki pun memberitahukan kepada Karen kalau ia sudah pulang, dan di sini Isiki juga mencoba untuk mengetes Karen kembali dengan mengajaknya pergi kencan. Nah, cara Isiki untuk mengetahui kapan Karen dan Kamakura akan pergi jalan lagi, yaitu dengan cara Isiki mencoba mengajak Karen untuk pergi kencan di suatu tanggal tertentu. Nah, jika Karen menolak untuk berkencan di tanggal tersebut, maka kemungkinan besar Karen menolak karena ia ingin pergi kencan dengan si Kamakura. Nah, Isiki pun mencoba menggunakan cara tersebut, dan ya sama seperti sebelumnya, Karen menolak dengan alasan ingin pergi bersama teman-temannya. Karen berkata kalau ia akan pergi awal November nanti. Nah, setelah mendapatkan informasi tersebut, Isiki pun langsung dengan segera memberitahukan Toko mengenai hal tersebut. Kemudian, saat sedang bertelepon dengan Toko, Toko juga berkata kalau Kamakura juga mengatakan kepadanya kalau ia juga akan pergi bersama temannya nanti. Namun, Kamakura tidak mengatakan tanggal perginya seperti Karen tadi. Nah, melihat itu, Toko berkata kepada Isiki kalau kemungkinan besar, Karen dan Kamakura memang akan pergi November nanti, dan kemungkinan besar juga Karen lah yang selalu berinisiatif dalam hubungan perselingkuhan mereka. Hal itu bisa dilihat karena Karen langsung memutuskan tanggal berapa tepatnya ia akan pergi dengan Kamakura. Nah, di sisi lain, Kamakura hanya berkata kalau ia akan pergi dengan temannya, namun tidak memberitahukan jadwal pastinya. Yang artinya nih Kima, dalam hubungan perselingkuhan antara Karen dan si Kamakura, bisa dibilang si Karen Kima inilah yang kegatalan sama si Kamakura. Nah, sedangkan si Kamakura masih terlihat cukup mencintai Toko, namun menggunakan Karen sebagai pelampiasannya jika Toko sedang tidak bersamanya. Kira-kira begitu Kima, ngerti kan? Nah, setelah mendapatkan kesimpulan tersebut, Toko pun mengajak Isiki untuk ketemuan besok di kafe tempat mereka biasa berjumpa untuk membahas rencana selanjutnya. Nah, keesokan harinya, Isiki dan Toko berjumpa di kafe. Setelah jumpa, Toko langsung berkata dengan jelas kalau ia sudah memutuskan untuk tidak berpacaran dengan Kamakura lagi, karena ia sudah memastikan langsung kalau Kamakura memang sudah menyelingkuhi dirinya. Namun, Toko berkata kalau mereka tidak akan putus sekarang. Toko berkata kalau mereka, yakni Isiki dan Toko, harus tetap menjalankan rencana mereka, yaitu untuk membuat pacar mereka masing-masing semakin tergila-gila kepada mereka, kemudian membongkar perselingkuhan mereka dan membuat pacar mereka masing-masing kena mental dengan menyatakan kalau mereka akan menghabiskan malam dengan orang lain. Nah, menurut rencana tersebut, Toko pun berkata kalau tanggal eksekusi akhir rencana mereka ialah malam Natal nanti. Dengan kata lain, rencana yang sekarang mereka akan diskusikan merupakan rencana atau tahap akhir sebelum eksekusi akhir di malam Natal nanti. Nah, mendengar itu, Isiki sedikit terkejut sekaligus sedikit khawatir. Isiki berkata kalau ia tidak mungkin bisa membuat Karen kembali jatuh cinta atau tergila-gila lagi kepada dirinya hanya dalam waktu 2 bulan. Isiki berkata kalau perasaan Karen akhir-akhir ini seakan sudah condong ke arah Kamakura. Nah, mendengar itu, Toko pun kembali membuat rencana untuk membantu Isiki agar ia bisa merebut hati Karen kembali. Toko pun berkata kalau rencana ia sekarang ada hubungannya dengan informasi yang diberikan Isiki tadi mengenai Kamakura dan Karen yang akan jalan awal November nanti.
Toko berkata kalau Kamukura masih menganggap dirinya lebih penting daripada selingkuhannya Karen, yang artinya Kamukura masih akan tunduk dengan perkataan Toko. Nah dari situ Toko pun membuat rencana, yaitu kalau ia akan menyuruh Kamukura agar membatalkan rencananya untuk pergi dengan teman-temannya nanti. Dengan kata lain, Toko akan membuat Kamukura membatalkan rencananya untuk pergi dengan Karen awal November nanti. Nah, dengan begitu, otomatis Karen yang tadinya sudah bersemangat ingin pergi dengan Kamukura akan seketika kecewa karena Kamukura membatalkan rencana liburan mereka. Nah, di saat Karen sedang kecewa dengan Kamukura, disitulah Ishiki akan datang sebagai pacar asli Karen dan memberikan pengertian kepada Karen. Nah, dengan begitu, otomatis perasaan Karen akan perlahan kembali kepada Ishiki. Ngerti kan, Kima? Dan bukan hanya itu saja. Toko juga berkata kalau Ishiki mulai sekarang juga harus mulai menaikkan popularitasnya di kalangan para wanita. Hal tersebut juga ada hubungannya untuk meningkatkan perasaan Karen kepada Ishiki. Karena Karen sendiri merupakan tipe wanita yang memandang pria sebagai materi untuknya. Maka, otomatis semakin populer pria tersebut, maka Karen akan semakin condong ke pria itu. Itu juga menjelaskan mengapa Karen mau berselingkuh dengan Kamukura, yang dimana si Kamukura ini merupakan pria terpopuler di kampus mereka. Nah, Toko pun menjelaskan kalau inilah rencana tahap awal agar Karen mulai tertarik lagi kepada Ishiki, yang dimana kelancaran rencana kali ini akan memberikan mereka tempat aman saat hari eksekusi nanti tiba. Hari eksekusi di sini tuh maksudnya hari dimana mereka memocorkan semua bukti perselingkuhan pasangan mereka, atau bisa dibilang final stage-nya lah Kima. Kita sebut aja hari eksekusi tersebut dengan hari X, yang dimana hari X tersebut sudah ditentukan Toko yaitu pada malam Natal nantinya Kima, ngerti kan? Oke, kemudian mereka pun melanjutkan sesi diskusi mereka mengenai rencana untuk menaikkan popularitas Ishiki di kalangan para cewek. Toko pun di situ menjelaskan beberapa informasi dari perspektif seorang cewek mengenai kesan baik mereka terhadap seorang cowok, yang dimana Ishiki nantinya akan mempraktikkan hal tersebut untuk menarik minat sekelompok cewek di sekitarnya. Nah, namun nih Kima, Toko berkata kalau ia meminta bayaran atas informasi yang baru saja ia berikan. Toko berkata kalau ia tidak ingin memberikan informasi dan penjelasan tersebut secara cuma-cuma kepada Ishiki. Mendengar itu, Ishiki sedikit terkejut, namun ia tidak keberatan dengan kondisi tersebut. Ishiki pun bertanya apa bayaran yang diminta oleh Toko. Toko berkata kalau ia ingin Ishiki mengajarinya bagaimana menjadi seorang cewek yang imut. Nah, permintaan dari si Toko ini Kima ada hubungannya dengan episode lalu, yang dimana Toko berkata kalau ia selalu kalah oleh cewek yang dilabeli imut oleh para cowok. Nah, itulah sebabnya Toko yang dianggap sebagai cewek tercantik ingin menjelma menjadi cewek imut yang berharga di mata para cowok. Nah, selagi mengatakan permintaannya tersebut, wajah Toko seketika memerah seakan tersipu malu. Ishiki yang melihat ekspresi Toko tersebut seketika langsung berkata dalam hatinya kalau ekspresi Toko yang natural tersebut sudah termasuk ke kategori imut. Ishiki pun berjanji kalau ia akan segera membantu Toko untuk bisa menjelma menjadi seorang cewek yang imut seperti yang ia inginkan. Nah, kemudian setelah pulang dan sampai di rumah, Ishiki mulai berpikir keras mengenai cara apa yang bisa ia lakukan untuk membantu Toko. Ishiki mulai memikirkan berbagai pertanyaan seperti bagaimana seorang cewek bisa dikatakan imut, dan bagaimana syarat agar cewek bisa dikategorikan sebagai cewek imut. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut terus berputar-putar di kepala Ishiki. Namun nih Kima, apapun pertanyaan dan apapun yang ia coba pikirkan, setiap kali Ishiki mendengar atau membayangkan kata imut, seketika itu juga Ishiki langsung terbayang mengenai sifat alami dan natural dari Toko. Ishiki pun langsung membayangi Toko yang bertindak secara natural seadanya. Menurut si Ishiki ini Kima, Toko yang berperilaku natural seperti biasa sudah cukup imut di mata Ishiki sendiri. Namun Ishiki di situ sadar kalau jawaban tersebut bukanlah jawaban yang diinginkan oleh Toko. Ishiki pun terus berpikir keras untuk mengetahui jawabannya. Nah, kemudian tiba-tiba Toko memberikan pesan kepada Ishiki dan memberitahukan kalau ia berhasil untuk menyuruh Kamukura membatalkan kepergiannya bersama teman-temannya. Ya, teman-teman di sini itu maksudnya si Karen ya Kima. Kayak yang aku bilang tadi, kalau si Kamukura dan Karen ini udah berencana untuk pergi bersama di awal November nanti. Dan disinilah rencana Toko dimulai. Ia akan menyuruh Kamukura untuk membatalkan kepergiannya bersama Karen, agar perasaan Karen menurun kepada Kamukura, dan Karen akan mulai memiliki perasaan kepada Ishiki lagi, yang dimana Ishiki memainkan peran sebagai pasangan yang terus ada untuk si Karen. Ngerti kan Kima?
Nah, Toko di situ berkata kalau ia berhasil membuat Kamokura membatalkan kepergiannya dan kemungkinan besar sebentar lagi Karen pasti akan menghubungi Isiki untuk sesi curhat. Nah, disitulah nanti Isiki harus bersikap lembut seakan ia mengerti keadaan Karen, agar Karen merasa kalau Isiki lah cowok satu-satunya yang baik baginya. Dan ya, tak lama kemudian sesuai dengan prediksi si Toko nih Kima, si Karen Kima ini betulan langsung memberi pesan kepada si Isiki. Karen pun langsung menelepon Isiki dan curhat mengenai kawannya yang sudah membatalkan janji mereka untuk pergi bersama. Ya, kalian tahulah masuk kawan di sini itu siapa Kima? Ya, si Kamokura itulah. Nah, kemudian Isiki pun langsung memainkan peran cowok lembut dan pengertian sesuai dengan arahan dari Toko. Isiki dengan sabar mendengarkan semua ocehan dari Karen dan bersikap seakan dia mendukung Karen. Nah, karena Karen merasa kalau Isiki selalu ada untuknya, Karen pun mulai menunjukkan tanda-tanda kalau perasaannya mulai kembali lagi kepada Isiki. Karen pun langsung mengajak Isiki untuk ketemuan besoknya. Nah, namun Isiki di sini sempat menolak Kima. Ya, bisa dibilang si Isiki ini udah terlalu muak lah untuk ngelihat wajah si Karen ini. Namun Toko di situ sempat berpesan kalau Isiki harus bisa menahan emosinya demi kelancaran rencana mereka saat hari X nanti. Isiki pun terpaksa menyetujui permintaan dari Karen untuk berjumpa. Nah, kemudian setelah itu, Isiki kembali menghubungi Toko untuk menyampaikan informasi tersebut. Mendengar informasi dari Isiki, Toko berkata kalau Isiki sudah berhasil menyelesaikan misi tahap awal dalam rencana mereka. Toko pun kemudian menjelaskan rencana selanjutnya, yaitu agar Isiki mulai bergaul dengan sekelompok cewek, yang dimana disitulah nantinya Isiki akan menaikkan derajat dan statusnya di kalangan para cewek. Toko berkata kalau ia akan mengumpulkan sekelompok cewek kenalannya di kampus, dan nantinya Isiki akan secara tidak sengaja bergabung ke percakapan mereka, dan disitulah nantinya Isiki akan mencoba berbaur dan meningkatkan kesan para cewek tersebut kepada dirinya. Nah, bisa dibilang Toko ini Kima mau menyeting sebuah rencana yang dimana si Isiki akan bergabung ke sebuah kelompok cewek yang sudah dikumpuli oleh Toko, dan nantinya Isiki akan mencoba untuk menarik perhatian para cewek tersebut agar kepopulerannya naik. Kira-kira gitu Kima, ngerti kan? Nah, oke, kemudian dilanjutkan di hari di mana rencana tersebut akan dimulai. Isiki bergegas mendatangi sebuah kafe yang sudah dijanjikan oleh Toko. Di situ, Toko sudah mengumpulkan beberapa cewek populer yang cukup berpengaruh di kampus mereka. Di situ juga ada Hitomi, sahabatnya Toko yang akan membantu kelancaran rencana mereka. Nah, kemudian Isiki pun memesan minumnya dan berjalan ke arah Toko dan kawan-kawan seakan berpura-pura ingin sekedar lewat saja. Nah, kemudian Hitomi yang udah diberitahu rencana mereka oleh Toko langsung memanggil Isiki dan menyuruhnya untuk bergabung. Nah, disinilah rencana settingan untuk menaikkan popularitas Isiki dimulai. Isiki disitu langsung bersikap dan berbicara sesuai dengan arahan dan ajaran yang diberikan oleh Toko waktu itu. Isiki duduk dengan tenang dan mulai berbasa-basi dengan sekelompok cewek tersebut termasuk Hitomi. Nah, sedangkan Toko disitu bersikap seakan ia baru pertama kali berjumpa dengan Isiki. Toko di situ hanya diam dan memperhatikan aksi dari Isiki sesuai arahannya. Nah, Isiki pun berhasil menarik minat para cewek di situ dan berhasil membaur seakan ia sudah menjadi bagian dari kelompok tersebut. Nah, kemudian setelah beberapa saat, Toko memberikan sinyal kepada Isiki untuk segera pergi. Karena sebelumnya, Toko sudah pernah berkata kepada Isiki kalau cara terbaik agar para cewek tidak gampang bosan kepada pria yaitu dengan cara tarik ulur. Dengan kata lain, sang cowok harus tahu kapan harus mundur agar para cewek tersebut semakin penasaran kepada dirinya. Nah, menyadari sinyal dari Toko, Isiki pun dengan segera pamit dan meninggalkan sekelompok cewek tersebut. Nah, kemudian setelah sampai di rumah, Isiki kemudian menghubungi Toko sekaligus bertanya mengenai hasilnya tadi. Toko pun menjawab kalau aksi dari Isiki tadi terbilang cukup sukses, karena sesaat setelah Isiki pergi, para cewek tersebut mulai membicarakan Isiki tentunya ke arah yang positif. Toko pun seketika langsung memuji Isiki yang sudah berhasil menjalankan misinya dengan baik. Nah, kemudian Isiki di situ kembali kepikiran mengenai bayaran yang Toko minta, yaitu untuk mengajarinya menjadi cewek imut. Isiki pun langsung mengajak Toko untuk pergi jalan bersamanya 1 harian penuh. Isiki berkata kalau ia tidak bisa memberikan jawaban yang Toko minta dengan kata-kata saja. Isiki berkata kalau ia akan memberikan jawabannya secara langsung. Nah, mendengar itu, Toko sempat terdiam, namun akhirnya ia setuju untuk pergi jalan bersama Isiki 1 harian penuh. Mereka pun dengan segera menentukan jadwal kapan mereka akan pergi nanti.
Kemudian hari di mana Isiki dan Toko pergi jalan pun tiba. Di situ Toko tiba lebih awal di tempat yang mereka janjikan. Isiki di situ membawa mobil ayahnya. Mereka pun dengan segera pergi ke berbagai tempat seperti gunung, kuil, pantai, dan tempat-tempat berwisata lainnya. Nah di sini Kima, si Isiki ini selalu memotret si Toko setiap kali ada kesempatan. Lebih tepatnya, Isiki selalu mencoba mengabadikan berbagai ekspresi natural dari Toko. Nah awalnya Toko merasa sedikit kesal dengan tindakan Isiki. Namun setelah Isiki mengatakan tujuannya, Toko pun membiarkan Isiki berbuat sesuka hatinya demi kelancaran operasi menjadi seorang cewek imut. Kemudian setelah itu mereka pergi berjalan-jalan menyusuri pantai. Nah saat sedang berada di berbatuan, Toko sempat terpeleset dan hampir terjatuh. Namun di situ Isiki langsung dengan sigap menangkap Toko, persis seperti adegan di sinetron-sinetron. Ya kalian udah tahu lah ya kan. Di situ wajah Isiki dan Toko saling berhadapan sangat dekat sampai mereka hampir berciuman. Namun, tiba-tiba suara kamera otomatis dari handphone Isiki berbunyi yang menandakan kalau secara tak sengaja Isiki sudah memfoto adegan tersebut. Nah, seketika mereka yang tadinya terdiam tiba-tiba tersadar karena bunyi dari kamera tersebut. Toko pun sempat tersipu sekaligus sedikit kesal karena bisa-bisanya kamera Isiki menangkap momen tersebut. Nah, karena tidak ingin berlama-lama di pantai dan takut membahayakan Toko, Isiki pun langsung mengalihkan pembicaraan dan mengajak Toko untuk pergi ke tujuan selanjutnya. Kemudian setelah melewati berbagai tempat, Isiki dan Toko pun berhenti di sebuah pesisir yang di sekitarnya banyak terdapat sebuah batu karang yang besar. Isiki pun mengajak Toko untuk memanjat dan menaiki batu tersebut. Isiki dengan perlahan membantu Toko untuk dapat sampai ke atas. Setelah di atas, mereka berdua duduk sambil memandang ke arah lautan lepas yang sedang senja. Nah, di situ, Toko kemudian tiba-tiba berterima kasih kepada Isiki karena sudah mengajaknya jalan seperti ini. Toko berkata kalau ia sangat menikmati hari ini, bahkan jauh lebih menyenangkan daripada saat ia berkencan dengan Kamokura. Toko juga berkata kalau ia masih sedikit menyesal karena Kamokura tidak memperlakukannya dengan baik seperti yang Isiki lakukan sekarang. Toko merasa kalau Kamokura hanya menjadikannya sebagai aksesoris yang cantik yang selalu ia pamerkan kepada orang lain. Toko merasa kalau Karen jauh lebih menarik daripada dirinya sehingga Kamokura pun akhirnya berselingkuh. Namun di situ Isiki dengan tegas langsung menjawab kalau Toko tidak kalah menarik dan bahkan jauh lebih menarik daripada Karen maupun gadis lain. Isiki berkata kalau tujuan ia mengajak Toko untuk kencan satu harian seperti ini ialah untuk menunjukkan seberapa menariknya Toko di matanya. Isiki pun dengan seketika langsung mengeluarkan handphonenya dan menunjukkan semua foto yang ia ambil hari itu. Isiki pun berkata sambil menunjukkan foto tersebut kalau penampilan Toko yang natural dan alami sudah sangat imut di matanya. Dengan kata lain, Toko tidak perlu berusaha untuk menjelma menjadi cewek imut seperti Karen. Namun, dengan sifat dan tingkah Toko yang alami saja, ia sudah dapat dikategorikan sebagai cewek imut. Mendengar itu, Toko pun tersenyum tulus dan berterima kasih kepada Isiki. Toko berkata kalau gambar yang diambil Isiki tersebut jauh lebih bagus daripada gambar yang bahkan diambil oleh seorang fotografer profesional. Toko kemudian berkata kalau ia sangat berterima kasih untuk kencan kali ini. Mereka pun akhirnya memutuskan pulang karena sudah terlalu larut. Oke lah Kima, sekian pembahasan untuk part 4-nya. Nah, di part kali ini bisa dibilang kayak refreshing lah Kima sebelum kita memasuki hari X atau hari eksekusi nantinya. Dan ya, part selanjutnya ialah part yang pastinya udah kalian tunggu-tunggu Kima. Karena di part selanjutnya akan menjadi part klimaks dari web novel ini. Di part selanjutnya, kita akan menyaksikan adegan pembalasan dendam dari Isiki dan Toko karena sudah di NTR oleh pasangan mereka masing-masing. Nah, penasaran kan Kima? Makanya jangan kemana-mana, jangan main jauh-jauh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And goodbye Kima.